Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang paling relevan bagi mahasiswa di era digital ini, yaitu membangun literasi di kalangan mahasiswa. Di dunia yang serba terhubung ini, teknologi menjadi kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ada tantangan hal dalam literasi digital. Untuk itu, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, yaitu Kak Luciana, sebagai mahasiswa Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Selamat datang Kak Luciana, apa kabar hari ini? Oke, terima kasih Kak Pika. Alhamdulillah baik. Senang bisa berbagi ilmu dengan para pendengar. Oke, langsung saja Kak Lucy. Kita semua tahu bahwa teknologi memegang peranan sangat penting di dunia pendidikan. Tapi bagi mahasiswa, literasi digital tidak hanya tentang bagaimana menggunakan alat digital. Untuk itu, melalui tentang kemampuan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Bisakah dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa hal ini sangat penting dalam saat ini? Oke, jadi literasi di kita ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, baik untuk kita belajar, berkomunikasi, dan untuk mencari informasi. Nah, jadi mahasiswa itu harus bisa memilih dan menilai informasi yang ditemukan di internet. Seiring dengan banyaknya informasi yang beredar, pentingnya bagi mahasiswa untuk bisa memilah mana yang relevan dan kredibel untuk mendukung studi mereka, Kak Pika. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi penting sekali untuk kita memilih informasi yang akurat. Lalu bagaimana cara mahasiswa mengembangkan literasi digital yang lebih baik dan memanfaatkannya dengan bijak? Oke, jadi untuk membangun literasi digital ini tentunya mahasiswa harus menguasai beberapa hal penting, Kak Pika. Jadi yang pertama itu mereka harus tahu cara mencari informasi yang akurat. Nah, misalnya dengan menggunakan platform pembelajaran online atau menggunakan jurnal ilmiah. Nah, seperti itu. Jadi terus yang kedua adalah pentingnya mengevaluasi kredibilitas informasi yang ditemukan. Nah, mengapa? Karena belum tentu karena informasi yang ada di internet belum tentu akurat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, etika digital juga penting, Kak Pika. Jadi mahasiswa harus memahami cara berkomunikasi di dunia maya dan bagaimana menjaga interaksi tetap positif. Nah, begitulah kira-kira untuk membangun literasi digital. Nah, itu dia Kak Lucy. Mengingat banyaknya informasi yang salah di media sosial, bagaimana cara bijak mahasiswa menyaring informasi? Oke, untuk menyaring informasi, mahasiswa harus dilatih untuk lebih kritis dalam menerima informasi, Kak Pika. Jadi mereka perlu memverifikasi sumber informasi dan memastikan bahwa itu berasal dari sumber yang kredibel. Nah, kalau misalnya dia ragu, bisa mencari konfirmasi melalui sumber lainnya atau berdiskusi dengan dosen atau dengan ahli di bidangnya. Nah, seperti itu. Nah, itu akan dapat membantu mereka untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau informasi yang salah. Nah, begitulah kira-kira untuk penyaringan informasi. Lalu bagaimana teknologi membantu mahasiswa belajar dan meningkatkan produktivitas mereka? Oke, jadi teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya nih, dengan aplikasi manajemen waktu seperti Trello atau Google Calendar kan. Nah, ada juga platform pembelajaran seperti Coursera dan Khan Academic yang sangat bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan. Nah, namun mahasiswa harus bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak terjebak dalam distraksi yang ada di dunia maya, Kak Pika. Jadi kunci utamanya adalah menggunakan teknologi secara bijak dan produktif. Sebelum kita tutup, adakah pesan Kak Luciana untuk para mahasiswa? Oke,
Pesan saya untuk mahasiswa, jangan pernah berhenti belajar dan terus mengasah keterampilan digital, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, dan menggunakan informasi dengan bijak sangat penting untuk kesuksesan di dunia akademik dan karir. Terima kasih Kak Lucy atas wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga diskusi kita kali ini dapat bisa membantu mahasiswa memahami literasi digital. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Pika. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.